Salam baik dan bahagia selalu buat sahabat channel kisah dan cerita histori. Semoga menghibur. Yuk kita mulai historinya. Pada awalnya, alam semesta ini bukanlah seperti yang kita lihat hari ini. Tidak ada bintang yang bersinar terang, tidak ada planet yang berputar, tidak ada kehidupan yang menghiasi bumi. Yang ada hanya kekosongan yang tak terbayangkan, yang disebut dengan keadaan awal atau singularitas. Semua materi dan energi yang ada di alam semesta ini tersembunyi dalam titik tak terhingga kecil, di dalam ruang yang tidak bisa dimengerti oleh pikiran manusia. Namun, dari titik kecil inilah segala sesuatu bermula. Berabad-abad setelahnya, teori yang pertama kali dikemukakan oleh Albert Einstein, dikenal sebagai teori relativitas umum, membuka pemahaman baru mengenai ruang, waktu, dan gravitasi. Di saat yang bersamaan, ilmuwan lain seperti Edwin Hubble mengamati bahwa galaksi-galaksi di alam semesta bergerak menjauh satu sama lain, yang memberi petunjuk bahwa alam semesta ini berkembang dari suatu titik awal yang padat. Pada sekitar 13,8 miliar tahun yang lalu, sesuatu yang luar biasa terjadi. Sebuah ledakan besar, yang kini kita sebut sebagai Big Bang, mengubah takdir alam semesta selamanya. Ledakan ini bukanlah ledakan dalam pengertian biasa, melainkan ekspansi tiba-tiba dari ruang dan waktu itu sendiri. Sebuah letusan energi yang luar biasa, yang memicu penciptaan segala sesuatu, dari atom terkecil hingga galaksi terbesar. Dalam detik-detik pertama setelah Big Bang, alam semesta ini terbentuk dari gas-gas panas, terutama hidrogen dan helium. Gumpalan-gumpalan gas yang muncul dari ledakan ini mulai berkumpul dan mendingin, membentuk bintang pertama dan galaksi. Proses ini berlangsung selama ratusan juta tahun, dan perlahan, bintang-bintang pertama mulai bersinar di angkasa. Namun, perjalanan alam semesta ini tidaklah langsung menuju ketenangan. Dalam proses pembentukan bintang, terjadi banyak ledakan besar yang dikenal dengan istilah supernova. Ledakan ini tidak hanya menghancurkan bintang, tetapi juga menyebarkan elemen-elemen berat ke seluruh penjuru alam semesta, yang kelak akan menjadi bahan baku untuk segala kehidupan yang ada di bumi. Tanpa supernova, kita tidak akan pernah memiliki karbon, oksigen, atau unsur-unsur lainnya yang menjadi dasar kehidupan. Bumi, pada saat itu, hanyalah sebuah bola gas panas yang terus mengalami tabrakan dengan benda langit lain. Tapi, seperti halnya alam semesta, bumi juga mengalami perubahan seiring berjalannya waktu. Akhirnya, setelah miliaran tahun, bumi menjadi planet yang lebih stabil dengan atmosfer yang dapat mendukung kehidupan. Namun, yang lebih luar biasa adalah kenyataan bahwa seluruh alam semesta yang ada sekarang ini, dengan segala pergerakan bintang dan planetnya, dimulai dari keadaan yang tidak lebih dari sebuah titik tak terhingga kecil, dari asap yang panas dan tak terhitung jumlahnya. Pada saat yang bersamaan, di sebuah tempat yang sangat jauh, entah di mana, sebuah planet bernama Bumi terbentuk. Sebuah bola kecil yang terdiri dari batuan dan air, yang berada dalam zona yang ideal untuk menciptakan kehidupan. Keajaiban bumi dimulai dari sinar matahari yang memanaskan permukaannya, menciptakan lautan pertama yang bisa mendukung kehidupan mikroba. Kehidupan pertama yang paling sederhana ini, yang datang dari unsur-unsur dasar alam semesta, mulai berkembang. Namun, hidup di bumi ini tidak selalu mudah. Selama miliaran tahun, bumi mengalami pergeseran iklim yang drastis, bahkan mengalami peristiwa kepunahan besar-besaran yang menewaskan hampir seluruh kehidupan yang ada. Tetapi, di balik setiap kehancuran, selalu ada pembaruan yang datang. Dunia terus berevolusi dan berubah. Sekarang, kita berada pada titik yang sangat jauh dari asal mula bumi. Namun, pertanyaan mendalam tetap muncul. Apakah perjalanan ini hanya sebuah kebetulan atau ada takdir yang telah menuntun kita untuk berada di sini? Apakah kita hanya bagian dari sebuah spektrum panjang yang terbentang tak terhitung? Atau apakah kehidupan ini memiliki tujuan yang lebih besar? Seiring perjalanan waktu, manusia mulai mencari jawabannya. Mereka memandang ke langit malam dan bertanya tentang asal-usul mereka. Mereka melihat bintang-bintang yang jauh dan merasakan koneksi dengan alam semesta yang tak terhingga. Apakah bintang-bintang ini, yang telah terbentuk dari ledakan dan kehancuran, menjadi saksi dari perjalanan panjang kita? Apakah mereka tahu bahwa kita, makhluk kecil di bumi ini, sedang mencari arti hidup? Di titik ini, bumi bukan lagi hanya sebuah planet yang terpisah dari alam semesta. Bumi adalah cermin yang merefleksikan perjalanan panjang yang dimulai dari kekosongan, dari asap, menuju bintang-bintang yang jauh. Bumi, dengan segala kehidupan yang ada di dalamnya, adalah bagian dari kisah besar ini. Kisah dari takdir alam semesta yang belum sepenuhnya kita pahami. Pada awalnya, ada cahaya yang tak tampak, cahaya yang berasal dari ledakan besar yang mengubah segalanya. Dari cahaya itu, kehidupan bermula.
Dalam perjalanan panjang ini, bumi menjadi tempat di mana kehidupan pertama kali muncul, tempat di mana evolusi dan perubahan abadi berlangsung. Dan pada saat yang sama, kehidupan manusia mulai muncul, bertanya tentang makna dari segala yang ada. Cerita kita baru saja dimulai, dan perjalanan ini, dari asap yang panas menuju bintang-bintang yang jauh, masih berlanjut, menunggu untuk mengungkap takdir kita di alam semesta yang luas ini. Setelah alam semesta berkembang, dan bumi mulai stabil, kehidupan pertama kali muncul dari lautan yang luas, sebuah keajaiban yang terjadi dalam kesendirian dan kesunyian. Di bawah permukaan air yang jernih, mikroorganisme pertama kali terbentuk, hidup dalam keharmonisan dengan alam sekitarnya. Mereka tidak tahu bahwa mereka adalah awal dari perjalanan panjang yang akan memengaruhi takdir seluruh planet ini. Namun, meskipun mereka kecil dan tidak terlihat, mereka memainkan peran besar dalam sejarah planet ini. Kehidupan di bumi dimulai dengan sesuatu yang sederhana, sebuah sel tunggal. Sel ini, yang berisi bahan genetik pertama, mulai berkembang dan beradaptasi dengan lingkungannya. Dari sinilah bermula segala macam bentuk kehidupan yang lebih kompleks. Satu-satunya hal yang menjadi bukti dari keajaiban ini adalah fosil-fosil kecil yang ditemukan oleh ilmuwan jutaan tahun setelahnya, yang mencatat jejak-jejak pertama kehidupan di bumi. Seiring berjalannya waktu, organisme-organisme ini mulai berevolusi. Keanekaragaman hayati yang kita kenal sekarang ini mulai terbentuk secara perlahan. Kehidupan di bumi beradaptasi dengan perubahan iklim, dengan pergerakan kerak bumi, dengan perubahan atmosfer, dan dengan gangguan luar biasa yang datang dari ruang angkasa, dari meteor yang jatuh ke bumi hingga perubahan besar yang mengakibatkan kepunahan massal. Pada sekitar 500 juta tahun yang lalu, bumi memasuki periode yang disebut sebagai Kambrium. Pada saat itu, kehidupan di lautan mulai berkembang pesat. Semua makhluk hidup di dunia bumi, dari hewan-hewan kecil di laut hingga yang lebih besar dan kompleks, bermulai muncul. Tanda-tanda kehidupan kompleks pertama kali muncul dengan munculnya trilobita, makhluk berbadan keras yang sangat berbeda dengan kehidupan mikroba yang ada sebelumnya. Perjalanan kehidupan ini tak selalu mudah. Bumi, yang tadinya hanya dihuni oleh organisme mikroskopis, menghadapi berbagai tantangan besar yang mengancam kelangsungan hidup. Pada periode-periode tertentu, bumi dilanda krisis besar, seperti era pembekuan global yang mengancam kehidupan yang ada. Namun, kehidupan tidak pernah sepenuhnya musnah. Setiap kali dunia dihancurkan oleh bencana alam yang luar biasa, ada makhluk yang bertahan, yang kemudian berkembang biak dan mengambil alih kembali bumi. Beratus juta tahun kemudian, ketika dinosaurus mulai menjelajahi permukaan bumi, kehidupan tampak seperti sebuah kisah tanpa akhir. Namun, seperti kisah dari bintang-bintang yang jauh, ada sebuah perubahan besar yang menunggu untuk terjadi. Suatu hari, sebuah meteor besar datang dan mengubah dunia. Dinosaurus yang telah mendominasi planet ini selama jutaan tahun, akhirnya punah. Namun, kehidupan tidak berhenti di sana. Mungkin kehidupan di bumi selalu memiliki tujuan lebih besar, yang disembunyikan oleh takdir alam semesta. Setelah kepunahan dinosaurus, mamalia mulai berkembang pesat. Kera, sebagai kelompok hewan yang lebih cerdas, mulai menemukan cara-cara baru untuk bertahan hidup, memanfaatkan alat dan menciptakan kebudayaan yang lebih rumit. Akhirnya, di tengah kehidupan liar yang penuh persaingan ini, muncul spesies yang lebih pintar, lebih reflektif, lebih pencari makna, manusia. Manusia pertama kali muncul sekitar 2 juta tahun yang lalu. Mereka adalah keturunan dari kelompok primata yang telah berkembang di bumi. Dengan kecerdasan yang luar biasa, manusia mulai mengeksplorasi dunia mereka, menggali tanah, membangun alat, dan akhirnya menciptakan peradaban yang kompleks. Dari gua-gua tempat mereka berlindung hingga kota-kota besar yang mereka bangun, manusia perlahan mulai memahami dunia dan tempat mereka di dalamnya. Namun, meskipun manusia telah menjelajahi bumi dan menguasai banyak aspek kehidupan di planet ini, mereka masih bertanya-tanya tentang asal-usul mereka. Mereka masih bertanya, dari mana kita berasal, dan apa tujuan kita? Pertanyaan ini terus bergema dalam setiap budaya dan peradaban yang ada. Di setiap peradaban, mitos, legenda, dan filosofi berkembang sebagai cara untuk menjawab pertanyaan ini. Salah satu perkembangan yang paling menarik dari peradaban manusia adalah kemampuan mereka untuk mengamati alam semesta. Dengan teleskop pertama yang diciptakan oleh Galileo Galilei, manusia mulai memandang ke langit, melihat planet-planet yang jauh, bintang-bintang yang bercahaya, dan galaksi-galaksi yang tak terhitung jumlahnya. Keinginan untuk memahami alam semesta, dari mana asalnya dan bagaimana semua ini dapat terjadi, menjadi dorongan yang tak terbendung. Bumi, yang pada mulanya hanya sebuah titik di alam semesta yang luas, mulai terlihat sebagai bagian yang tak terpisahkan dari sejarah yang lebih besar.
Manusia, sebagai spesies yang cerdas, menyadari bahwa mereka bukan hanya makhluk yang hidup di atas sebuah planet kecil. Mereka adalah saksi dari perjalanan besar alam semesta, yang dimulai dari Big Bang dan telah berlangsung selama miliaran tahun. Namun, meskipun pengetahuan manusia tentang alam semesta semakin mendalam, pertanyaan yang lebih besar tetap ada. Mengapa alam semesta ini ada? Apakah ada tujuan di balik segala yang kita alami? Manusia mulai berpikir lebih jauh, merenung tentang hubungan mereka dengan alam semesta dan dengan kehidupan yang mereka jalani. Seiring dengan pemahaman ilmiah yang semakin berkembang, muncul pula pemikiran filosofis dan spiritual. Dalam banyak agama dan tradisi, konsep tentang takdir, penciptaan, dan tujuan hidup telah lama ada. Beberapa berpendapat bahwa alam semesta ini adalah ciptaan Tuhan, sementara yang lain berpendapat bahwa alam semesta adalah hasil dari hukum alam yang tak terhindarkan. Tetapi, satu hal yang pasti, manusia mulai menyadari bahwa mereka adalah bagian dari kisah besar yang melibatkan seluruh alam semesta. Saat ini, kita hidup di tengah-tengah perjalanan yang dimulai dengan asap panas dari Big Bang dan berkembang melalui miliaran tahun evolusi kehidupan. Manusia, yang berasal dari organisme pertama yang muncul di lautan, kini melihat ke langit dan bertanya, apa yang akan terjadi selanjutnya? Perjalanan bumi, yang telah melewati berbagai masa kelahiran dan kehancuran, terus berlanjut. Begitu pula dengan perjalanan manusia, yang terus mencari makna di balik hidup mereka. Takdir alam semesta yang masih belum sepenuhnya kita pahami, menyimpan misteri yang hanya dapat terungkap seiring berjalannya waktu. Ketika manusia mulai berkembang dan menjelajahi dunia mereka membawa serta rasa ingin tahu yang tiada henti. Rasa ingin tahu itu, yang menjadi pendorong utama bagi kemajuan mereka, pada akhirnya mendorong mereka untuk memandang lebih jauh dari cakrawala, lebih jauh dari atmosfer bumi, hingga keluar angkasa yang luas dan tak terbatas. Pada abad ke-20, manusia untuk pertama kalinya berhasil melangkah di luar atmosfer bumi. Keberhasilan penerbangan luar angkasa pertama kali dilakukan oleh Yuri Gagarin pada tahun 1961, yang menjadi simbol kebangkitan baru dalam pencapaian ilmu pengetahuan. Ini adalah tonggak besar dalam perjalanan manusia, sebuah bukti bahwa dengan tekad dan kemajuan teknologi, manusia bisa mencapai tujuan yang sebelumnya tampak mustahil. Dengan roket yang membawa manusia keluar angkasa, bumi yang selama ini dianggap sebagai pusat dari segalanya kini terlihat begitu kecil, begitu rapuh, hanya sebuah bola biru yang melayang di ruang hampa. Bumi, yang pernah dianggap sebagai satu-satunya rumah kita, akhirnya mulai dipandang sebagai bagian dari sesuatu yang lebih besar. Kita kini menyadari bahwa alam semesta ini begitu luas, dengan miliaran galaksi, triliunan bintang, dan planet-planet yang tersebar di seluruh penjuru ruang. Dari bumi, kita mengamati planet Mars yang tampak begitu dekat namun masih jauh dari jangkauan kita, dan kita bertanya apakah kehidupan mungkin ada di luar sana. Kita meluncurkan pesawat ruang angkasa dan misi ke Mars, untuk mencari jejak kehidupan masa lalu, untuk menemukan petunjuk tentang takdir alam semesta yang lebih besar. Namun, di tengah segala pencapaian ini, satu hal tetap tidak berubah, pencarian kita akan makna. Meskipun kita telah memetakan sebagian besar planet di sistem tata surya, dan bahkan mengirimkan pesawat ruang angkasa ke luar angkasa yang lebih jauh, kita masih bertanya, apa tujuan kita di alam semesta ini? Apakah kita hanya sekelompok manusia yang beruntung hidup di sebuah planet kecil di galaksi yang tak terhitung jumlahnya? Atau apakah ada makna lebih besar yang harus kita pahami? Salah satu pencapaian terbesar umat manusia adalah penerapan ilmu pengetahuan untuk meningkatkan kehidupan di bumi. Teknologi yang berkembang pesat telah mengubah cara kita berinteraksi dengan dunia, memberi kita akses ke informasi yang tidak terbatas, dan memungkinkan kita untuk membangun peradaban yang lebih baik. Namun, kita juga dihadapkan pada tantangan besar, kerusakan lingkungan, perubahan iklim, dan ketidaksetaraan sosial yang semakin meningkat. Bumi, planet yang dulunya begitu stabil dan penuh potensi, kini menghadapi ancaman yang bisa menghancurkan keindahannya. Kita harus bertanya pada diri sendiri, apakah kita sebagai umat manusia dapat bertahan hidup jika kita terus mengabaikan hubungan kita dengan bumi dan alam semesta? Namun, meskipun menghadapi berbagai tantangan tersebut, kita memiliki satu hal yang tidak dapat diabaikan, kemampuan untuk bermimpi. Seperti halnya nenek moyang kita yang berimajinasi tentang bintang-bintang dan langit yang jauh, kita juga mampu membayangkan masa depan yang lebih baik, masa depan yang lebih harmonis antara manusia dan alam. Dengan kemajuan teknologi dan kebijaksanaan yang kita peroleh dari sejarah, kita memiliki potensi untuk menciptakan perubahan yang positif, untuk memperbaiki kerusakan yang telah terjadi, dan untuk menjaga keseimbangan yang diperlukan agar kehidupan di bumi tetap berlanjut. Tantangan terbesar kita saat ini adalah bagaimana menjaga keberlanjutan kehidupan di bumi tanpa merusak lingkungan. Namun, kita juga dihadapkan pada pertanyaan yang lebih dalam, lebih filosofis.
Apakah perjalanan manusia ke luar angkasa, menjelajahi planet-planet lain dan mencoba menetap di Mars, adalah bagian dari takdir alam semesta yang lebih besar? Ataukah, seperti yang diyakini oleh banyak filsuf dan pemikir spiritual, kita seharusnya lebih mendalami dan merawat rumah kita yang satu ini, bumi? Saat ini, kita berada di persimpangan jalan. Kita telah berhasil menjelajahi dunia luar angkasa, mencapai puncak-puncak ilmu pengetahuan, dan membuka wawasan baru tentang alam semesta. Tetapi kita juga dihadapkan pada kenyataan bahwa kita perlu merawat rumah kita sendiri, bumi, sebelum kita memimpikan perjalanan ke dunia lain. Semua yang telah kita capai hingga saat ini, dari pengamatan terhadap bintang-bintang hingga pembuatan teknologi canggih, tidak akan berarti apa-apa jika kita gagal menjaga keberlanjutan hidup di bumi. Ketika kita melihat ke langit malam, kita melihat bintang-bintang yang jauh dan galaksi yang tak terhitung jumlahnya. Setiap bintang yang bersinar adalah saksi dari perjalanan panjang alam semesta, perjalanan yang dimulai dari titik tak terhingga kecil, dari Big Bang, dan terus berkembang hingga kini. Di luar sana, mungkin ada planet-planet lain yang memiliki kehidupan, atau mungkin kita adalah satu-satunya makhluk yang sadar akan keberadaan alam semesta yang luas ini. Namun, satu hal yang pasti, kita adalah bagian dari cerita besar ini, dan takdir kita, seperti takdir bumi dan alam semesta, selalu saling terkait. Seperti bintang yang bersinar terang di langit, manusia juga memiliki potensi untuk memberi cahaya bagi dunia, untuk menciptakan perubahan positif, dan untuk memberi makna pada perjalanan panjang ini. Kita harus melangkah dengan penuh harapan, dengan tekad untuk tidak hanya menjelajahi dunia luar angkasa, tetapi juga untuk menjaga keseimbangan yang ada di bumi. Inilah takdir kita, untuk menyentuh bintang, tetapi juga untuk menjaga bumi kita tetap indah dan berkelanjutan. Pada akhirnya, perjalanan ini adalah perjalanan kita semua, perjalanan dari asap ke bintang. Dari kekosongan yang tak terhingga hingga keberadaan kita di alam semesta yang luas ini. Dan, seperti alam semesta yang terus berkembang, perjalanan kita sebagai umat manusia juga akan terus berlanjut, tak terbatas, menjelajahi lebih banyak kemungkinan dan meraih takdir yang lebih besar, yang belum sepenuhnya kita pahami.